Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metode istinbat melalui kaidah ma'nawiyah atau maqasid syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar usul fikih. Maqasid syariah atau tujuan syariat terdiri dari 5 hal. Yang pertama, hifzuddin, yaitu menjaga agama. Yang kedua, hifzul aqli, yaitu menjaga akal. Yang ketiga, hifzun nafs, yaitu menjaga diri. Dan yang keempat, hifzun nasl atau hifzun nasab, yaitu menjaga keturunan. Dan yang kelima, hifzul mal, yaitu menjaga harta. Adapun cara seorang faqih dalam menentukan maqasid syariah menggunakan 5 metode, yaitu yang pertama, bayan, pemahaman nas-nas syariah dan penggalian hukum dari implikasi maknanya. Yang kedua, tarjih, mengkaji antara dua dalil yang bertentangan atau ta'arud al-adillah. Yang ketiga, kias, penggunaan analogi bagi perkara yang baru yang tidak terdapat ketetapannya di dalam nas dengan perkara yang ada hukumnya dan ketetapannya di dalam nas. Yang keempat, maqasidi, yaitu memberikan keputusan atas sesuatu perbuatan atau peristiwa yang tidak diketahui ketetapan hukumnya di dalam nas dan tidak dapat dianalogikan. Dan yang kelima, ta'abudi, menerima sebagian hukum syariat kepada aturan yang telah ditetapkan tanpa diketahui dalil hukumnya atau hikmah syariat menetapkannya. Yang pertama yaitu bayan, pemahaman nas-nas syariah dan penggalian hukum dari implikasi maknanya, yaitu upaya seorang faqih dalam menyikapi nilai pembicaraan untuk memahami pernyataan-pernyataannya dan menyimpulkan implikasi maknanya berdasarkan penggunaan bahasa dan penggunaan yang sesuai syariat dari kaidah-kaidah bahasa yang menjadi dasar penalaran suatu hukum. Adapun metode yang kedua yaitu tarjih, mengkaji antara dua dalil yang bertentangan. Di sini seorang faqih meneliti apa yang bertentangan dari dalil yang dihasilkan mujtahid dan implikasinya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya untuk memastikan bahwa dalil tersebut bebas dari hal-hal yang membatalkan. Jika yakin bahwa dalil tersebut bebas dari hal yang membatalkan, maka ia bisa menerapkannya. Akan tetapi jika menemukan sesuatu yang bertentangan, maka ia harus mempertimbangkan bagaimana menerapkannya secara bersamaan atau memilih salah satu di atas yang lain, yaitu memilih yang paling kuat di antara yang lain. Metode yang ketiga yaitu dengan kias, penggunaan analogi bagi perkara yang tidak terdapat ketetapannya di dalam nas terhadap perkara yang sudah ditetapkan oleh nas, yaitu dengan memadankan dua kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang terdapat hukumnya di dalam nas karena ada persamaan ilat dari kedua kasus tersebut. Dalam hal ini ada beberapa unsur yang dipenuhi, yaitu al-aslu, yaitu hukum asal atau suatu masalah yang sudah dijelaskan di dalam nas. Dan yang kedua, al-far'u, suatu masalah baru yang belum dijelaskan di dalam nas. Dan yang ketiga, hukum asal dari perkara yang sudah dijelaskan di dalam nas. Dan yang keempat, ilat, persamaan dari hukum keduanya antara asal dan far'u. Dan cara yang keempat yaitu maqasidi, memberikan keputusan atas sesuatu perbuatan atau peristiwa yang tidak diketahui ketetapan hukumnya di dalam nas dan tidak terdapat hukum serupa yang dapat dianalogikan. Dalam hal ini yaitu upaya menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan terperinci. Contohnya, sholat yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran bagaimana gerakan dalam sholat. Dan yang kelima yaitu ta'abudi, menerima sebagian hukum syariat kepada aturan yang telah ditetapkan tanpa diketahui dalil hukumnya atau hikmah syariat menetapkannya. Dalam ranah ta'abudi, seorang faqih mengakui keterbatasannya dalam menggali menemukan tujuan dan hikmah dari sebuah hukum yang ditetapkan syara. Dalam hal ini misalnya jumlah rakaat dalam sholat. Contohnya melakukan sholat maghrib 3 rakaat itu dijalankan karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.